Blessed people, kita masih dalam video tentang bagaimana membangun sebuah keuangan yang sehat supaya di masa krisis ini kita semuanya bisa bertahan. Bahkan tidak hanya itu, kita justru akan mengalami sebuah terobosan di dalam finansial kita. Kita berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa krisis itu sedang terjadi. Saya melihat beberapa orang sudah mengalami rasanya dirumahkan sehingga sudah tidak lagi bekerja. Lalu kemudian beberapa orang masih cukup beruntung karena perusahaan di mana dia bekerja itu masih menggaji dia separuh, sekalipun full dalam 1 bulan tidak bekerja sama sekali. Namun ada juga karyawan yang dirumahkan dalam sebulan penuh tanpa gaji. Kenapa? Kemungkinan juga karena perusahaan itu sendiri sedang berat sehingga tidak mampu membayar gaji mereka. Mereka akan dipanggil untuk bekerja kembali kalau situasi sudah kembali menjadi normal. Yang pasti kegiatan usaha berhenti, dan kalau kegiatan usaha berhenti, maka pemasukan tentu saja tidak ada. Pertanyaannya adalah, kalau pemasukan tidak ada, sementara pengeluaran terus berjalan, bagaimana cara kita menyiasatinya? Dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara kita bisa bertahan selama 3 bulan, padahal tidak ada pemasukan sama sekali. Pertanyaannya, tanpa pemasukan sama sekali, bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam waktu 3 bulan? Dalam video yang sebelumnya, saya berulang kali menyatakan bahwa kita perlu sekali memiliki dana darurat, dan besarnya dana darurat adalah 3 kali pengeluaran dalam 1 bulan. Jika kita memiliki dana darurat, maka paling tidak amanlah keuangan keluarga kita selama 3 bulan. Mungkin Anda akan bertanya kepada saya, Pak, sudah terlambat, saya tidak punya dana darurat sama sekali, bagaimana dengan saya? Tapi menurut saya adalah jauh lebih baik untuk kita mulai berbenah dari sekarang daripada kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bagi Anda yang masih bekerja seperti biasa, karena tidak semua perusahaan tutup, maka Anda perlu mempraktekkan untuk Anda memiliki dana darurat kurang lebih adalah 3 kali pengeluaran dalam 1 bulan. Dan bagi kita yang mungkin belum punya dana darurat, maka kita bisa melakukan sebuah penghematan. Kita harus ketatkan ikat pinggang kita dan pastikan kita mengeluarkan uang hanya untuk hal-hal yang sifatnya kebutuhan dan bukan keinginan. Anda bisa tonton video yang sebelumnya bagaimana cara memilah antara kebutuhan dan keinginan. Untuk kebutuhan pun perlu kita bedakan mana kebutuhan yang penting dan mendesak dan bagaimana kebutuhan yang bisa ditunda dulu tingkat pemenuhannya. Dan kita juga bisa pikirkan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih hemat. Lalu kemudian Anda tetap harus mulai menabung untuk dana darurat mulai sekarang juga. Caranya gimana? Sisihkan dan bukan sisakan. Ada banyak orang mengeluh, Pak, saya tidak bisa menabung. Ada juga yang berkata, seumur saya hidup, saya tidak punya tabungan sama sekali. Berapapun penghasilan yang saya terima, entah kenapa pengeluarannya juga sejumlah persis dengan penghasilan atau pemasukan yang saya terima. Bahkan kadang-kala lebih daripada itu. Saya tidak pernah bisa menabung. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa menabung? Seringkali orang berpikir bahwa pemasukannya terlalu sedikit. Tapi inti daripada hal ini bukan pemasukan yang terlalu sedikit, tetapi kurangnya disiplin untuk menyisihkan pemasukan untuk ditabung. Yang kita sering lakukan adalah bukan menyisihkan, tapi menyisakan. Kalau menyisihkan, itu artinya bahwa setiap kali Anda terima pemasukan, Anda terima gaji tiap bulan misalnya, maka yang Anda lakukan adalah segera Anda sisihkan misalnya 10% untuk Anda tabung. Sedangkan menyisakan artinya Anda menunggu kalau ada sisa 10%, maka barulah itu yang Anda tabung. Kalau Anda menunggu ada sisa baru Anda tabung, saya berkata selamanya Anda tidak akan pernah bisa menabung. Sebab menabung pada dasarnya adalah menyisihkan dari awal, bukan menunggu ada sisa di akhir. Manusia itu punya kemampuan yang luar biasa dalam beradaptasi dengan keadaan, termasuk soal bagaimana mencukupkan segala kebutuhan mereka dengan uang yang mereka punya. Mau digaji sebanyak apapun, jawaban akhirnya selalu cukup. Mau digaji sedikit, jawabannya cukup. Mau digaji sedang, jawabannya cukup. Mau digaji besar, juga cukup. Saya sampaikan beberapa fakta sederhana yang kita kemungkinan besar mengalami hal ini. Misalnya gaji Anda 2 juta per bulan. Lalu kemudian Anda mengalami kenaikan gaji, sehingga gaji Anda menjadi 2,5 juta. Pertanyaannya adalah, kalau dengan 2 juta Anda
cukup, Anda pas misalnya, maka digaji 2,5 juta, logikanya Anda memiliki sisa uang 500.000 untuk ditabung. Sebab dengan 2 juta Anda cukup, 2,5 juta berarti 500.000 pasti Anda bisa tabung. Tapi pada kenyataannya Anda digaji 2,5 juta, hasil akhirnya tetap cukup dan masih tetap dalam keadaan tidak ada uang yang bisa ditabung. Mungkin Anda berpikir 2,5 juta masih kurang besar, Pak. Oke, kita anggap bahwa gaji Anda naik lagi menjadi 3 juta rupiah. Harusnya Anda memiliki sisa 1 juta untuk ditabung. Atau mungkin sebelumnya 2,5 juta. Taruh kata, ya Anda punya 500.000 untuk ditabung. Tapi lagi-lagi, seiring dengan nambahnya jumlah pemasukan Anda, pengeluaran Anda juga otomatis bertambah juga. Manusia menyesuaikan diri dengan pemasukan yang diterimanya. Sehingga kalau kita tidak menyisihkan dari awal, maka selalu tidak ada uang yang bisa kita tabung. Sebaliknya misalnya kalau terjadi kondisi seperti sekarang ini, pemasukan Anda 3 juta dan tiba-tiba karena kondisi membuat pemasukan Anda tinggal 2,5 juta. Pertanyaan saya, cukup atau tidak? Maka saya tahu Anda akan berkata, cukup dengan 2,5 juta. Bagaimana jika dari 3 juta menjadi 2 juta pemasukan Anda? Karena kondisinya memang tidak memungkinkan seperti sekarang ini. Jawabannya lagi-lagi adalah cukup. Dengan kata lain, bahwa kita ini sebetulnya bisa menyesuaikan dengan penghasilan atau pemasukan yang ada di tangan kita. Mau besar, mau kecil, kita bisa menyesuaikan dengan hal itu. Jadi, kalau di awal kita sudah menyisihkan sebagian uang kita untuk ditabung menjadi dana darurat, maka sebetulnya kita pasti bisa melakukannya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mendisiplin diri kita untuk menyisihkan dari awal dan bukan menyisakan di akhir. Saya ingin share sedikit kepada Anda. Tahukah Anda bahwa manusia ini disebut dengan manusia kebiasaan? Buat Anda yang tidak terbiasa menabung, menabung itu bukan hal yang gampang. Tidak peduli berapapun penghasilan Anda. Karena itu, kita harus membiasakan diri untuk menabung. Caranya bagaimana? Kalau Anda tidak bisa menabung 10%, 20% tiap bulan misalnya, maka Anda bisa memulai dengan angka yang sangat kecil. Misalnya, dalam 1 bulan ini, kita menyisihkan 1% saja untuk ditabung. Saya percaya bahwa 1% bukanlah jumlah yang besar. Misalnya kalau gaji Anda 5 juta rupiah, maka 1% hanyalah 50.000. Tentu bukan hal yang berat, bukan? Dan Anda coba praktek dulu. Karena kita ini adalah manusia yang dalam setiap apa yang kita lakukan, itu tergantung dari kebiasaan yang kita lakukan. Bulan ini Anda menabung 1%. Bulan berikutnya Anda menabung 2%. Saya kira juga bukan hal yang sulit. Karena dari 5 juta Anda menabung 100.000 misalnya. Lalu kemudian di bulan yang ketiga Anda menabung lagi, tapi sekarang jumlahnya meningkat, yaitu 3% menjadi 150.000. Bulan yang keempat 4% dan seterusnya. Maka dalam 1 tahun Anda pasti bisa memulai kebiasaan menabung dengan menyisihkan 10% sampai 12% dari pemasukan atau penghasilan Anda. Dilatih dari sedikit demi sedikit, kalau sudah terpola, maka itu akan memberikan efek psikologi yang kuat kepada Anda dan Anda punya rasa percaya diri untuk berkata, ternyata saya bisa menabung. Ternyata menabung tidak sesulit yang saya duga. Dan Anda bisa begitu bersemangat untuk menabung sehingga akhirnya Anda sudah terpola dengan sendirinya. Setiap kali Anda terima pemasukan, Anda langsung sisihkan dari awal. Maka dalam kurun waktu tertentu, Anda sudah memiliki dana darurat. Ketika dalam keadaan aman-aman saja, mungkin orang tidak akan berpikir dengan yang namanya dana darurat ini. Ketika benar-benar terjadi seperti ini, orang baru kaget dan orang baru tahu apa artinya dana darurat. Tetapi seperti yang sudah saya katakan di awal, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Sisihkan dan bukan sisakan.